Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Sahabat Kinasi, selamat datang dalam podcast GPB Jemaat Kinasi. Dan saat ini dalam podcast ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Kinasi untuk mengenal apa saja job desk, pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh para PHMJ. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Diaken Yakob Riu. Bapak Diaken Yakob Riu ini merupakan Sekretaris 2 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Oleh karena itu tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan dengar langsung informasi apa saja yang bisa dibagikan oleh Pak Yakob Riu terkait dengan tugas-tugas pelayanan yang telah dilakukannya sebagai Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Ya, halo Pak Riu. Halo Ibu Pendeta Karolin. Ya, bagaimana kabarnya Pak Riu? Puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Semoga Ibu juga sehat ya. Ya, terima kasih Pak Riu. Pak Riu, saat ini bersama dengan sahabat Kinasi kita akan cerita sharing terkait dengan pelayanan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Riu sebagai Sekretaris 2 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Pak Riu, kalau boleh tahu sejak tahun berapa Pak Riu menjabat sebagai PHMJ? Saya sebagai PHMJ itu tahun 2022 pemilihan PHMJ, dan ini periode pertama saya di Kinasi sebagai PHMJ. Iya, sejak tahun 2020 sampai nanti di 2025 berakhirnya ya Pak Riu ya, artinya baru satu periode Pak Riu menjabat. Nah, kalau boleh tahu tadi di awal saya juga sempat sharing sedikit bahwa Pak Riu ini adalah Sekretaris 2 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Nah, kira-kira tugas-tugas apa secara spesifik yang telah dilakukan oleh Pak Riu sebagai Sekretaris 2 PHMJ? Ya, ada beberapa tugas yang menurut saya yang kami lakukan sebagai Sekretaris 2. Kalau berdasarkan tata gereja, hasil persidangan 21 di Surabaya tahun 2021, dan menurut peraturan nomor 2 tentang Majelis Jemaat pasal 9 ayat 4 sampai 8, yaitu diantaranya memutuskan dan menyelesaikan hal-hal yang besar sepanjang tidak bertentangan dengan tata gereja yang berlaku dan melaporkannya kepada sidang majelis terdekat. Di pasal 5 ayat 5 itu mewakili majelis jemaat dalam pelayanan ke dalam maupun keluar. Dan di dalam pasal 6 menyampaikan bahwa menyampaikan laporan berkala kepada sidang majelis jemaat tentang penyelenggaraan persekutuan pelayanan dan kesaksian. Di ayat 7 tugas sekretaris yaitu membuat dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada majelis sinode atas nama majelis jemaat. Pasal 8 menyampaikan tembusan laporan kegiatan tahunan dalam sidang majelis jemaat. Dan pasal 9 mempersiapkan rapat-rapat dan pertemuan warga sini baik secara virtual maupun kehadiran secara fisik. Juga membuat notulen dalam rapat-rapat dan mengkonsep SK di jemaat lokal. Gitu. Ya, terima kasih Pak Riu untuk penjabaran secara tata gereja yang telah Pak Riu sampaikan tadi kepada kami, sahabat Kinasi yang setia mendengarkan podcast ini. Nah Pak Riu, kalau boleh tahu, kalau itu kan secara sistematis dalam tata gereja, kalau dalam pelaksanaannya, menurut Pak Riu pribadi, apa saja yang sudah Pak Riu lakukan? Ya, tugas utama saya sebagai Sekretaris 2 adalah membantu Ketua 3 dan Ketua 4 dalam bidang yang mereka sebagai ketua bidang di bidang PPDSI dan PPK dan pembangunan ekonomi gereja, gitu. Bidang
4 dan bidang 5. Bidang 4 dan bidang 5. Jadi Pak Riu sebagai sekretaris 2 menjadi sekretaris bagi PPSDI bidang 4 dan bidang 5 PEG. Oke, terima kasih Pak Riu. Jadi selama menjadi sekretaris itu kira-kira kesulitan-kesulitan apa yang Pak Riu temukan? Dalam pengertian sih sebenarnya tidak kesulitan, hanya memang bagi saya sedikit kesulitan dalam mengatur waktu, karena memang beberapa kegiatan yang akhirnya juga kadang-kala membuat kita tidak bisa terlalu fokus untuk membantu teman-teman PMJ di atau bidang. Tetapi ya hanya itulah. Kalau yang mengenai teknis pekerjaannya, saya rasa tidak ada yang sulit. Iya. Berarti kesulitan yang Pak Riu jumpai selama menjadi sekretaris 2 PHMJ ini adalah ketika bingung untuk membagi waktu antara pekerjaan di dunia sekuler dengan pelayanan di gereja sebagai PHMJ. Bagaimana kita harus menyelesaikan not tulis yang tadi telah Pak Riu jelaskan dan lain sebagainya. Ya Pak Riu, tadi saya lupa nih Pak Riu untuk menanyakan di awal. Meskipun Pak Riu belum menyelesaikan satu periode pelayanan sebagai PHMJ, tapi dari selama ini Pak Riu menjalankan tugas sebagai PHMJ, bisakah Pak Riu ceritakan kepada pendengar setiap podcast Kinasi ini apa sih yang dimaksud dengan PHMJ? Apa sih mereka ini, siapa sih gitu ya kan? Ya, PHMJ itu kepanjangan dari pengurus harian majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat. Ya. Jadi kita sebagai PHMJ melaksanakan hasil keputusan sidang majelis jemaat ya selama 3 bulan itu kita laksanakan. Kemudian melaporkannya lagi dalam sidang berikutnya. Apakah sudah dapat dilaksanakan atau on progress atau tidak dapat dilaksanakan. Iya. Artinya dari pemahaman Pak Riu tentang siapa itu PHMJ, apa itu PHMJ, bahwa saya menarik sebuah kesimpulan bahwa PHMJ itu adalah pelaksana, adalah kalau bahasa sederhananya adalah penggerak, adalah motor yang menggerakkan pelayanan dalam sebuah jemaat gitu kan, berdasarkan hasil dari keputusan di sidang majelis jemaat, yang dimana sidang majelis jemaat ini juga merupakan sebuah wadah pengambilan keputusan tertinggi, kira-kira demikian. Kemudian setelah diputuskan dalam sidang majelis jemaat, akhirnya PHMJ inilah yang melaksanakannya. Artinya Pak Riu bahwa pelayanan-pelayanan dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh PHMJ ini tidak dilakukan, tidak berdasarkan dari SMJ gitu ya. Jadi hal-hal pelayanan yang dilakukan oleh PHMJ ini harus berdasarkan dari hasil keputusannya SMJ. Nah Pak Riu begini, bagaimana respons dari PHMJ ketika ada satu masalah kahar, ada satu peristiwa kahar yang belum disepakati di SMJ, apa langkah yang diambil oleh PHMJ? Biasanya dalam rapat rutin itu kita putuskan untuk apakah itu harus dilakukan, nanti kemudian dilaporkan atau disampaikan di sidang majelis jemaat berikutnya gitu. Jadi kalau memang keputusan itu urgent untuk dilaksanakan ya di dalam rapat PHMJ apa yang diputuskan untuk dilaksanakan, kemudian nanti dilaporkan di sidang majelis berikutnya. Ya, artinya bahwa ada misalnya case-case khusus yang sangat urgent untuk diputuskan, bahwa PHMJ ini bisa mengambil keputusan yang kemudian harus dilaporkan juga dalam sidang majelis jemaat. Nah, Pak Riu, menarik sekali ini ketika berbicara sebagai sekretaris 2 pelaksana harian majelis jemaat, tentu saja sekretaris 2 ini juga berkontribusi untuk memeriksa warta jemaat, ya kan? Warta jemaat ini kan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh warga Kinasi, tentu saja. Kadangkala ada kesalahan-kesalahan yang tercetak di warta jemaat. Nah, apa yang Pak Riu lakukan? Tugas apa yang Pak Riu lakukan sebagai sekretaris 2? Merespons adanya komplain, terus apa yang sudah Pak Riu tindak lanjuti supaya meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang tercetak di warta jemaat? Iya, kadang-kadang saya juga melakukan kontrol pemeriksaan warta jemaat
kalau ada kesalahan, saya biasanya menghubungi ketua lima, ya, dengan ya, kadang-kadang beliau juga merespon untuk bahwa oke, ini kesalahan ini akan kita perbaiki di waktu Jumat berikut. Dan menurut saya ya belum ada yang sempurna sih, tapi perlu kita juga rendah hati bahwa memang kita juga salah gitu, ada kesalahan. Dan paling sering itu ada di tanggal kelahiran atau tanggal perkawinan, itu juga ada keliru yang sering ada di warga jemaat gitu. Iya, artinya bahwa kontribusi sebagai sekretaris 2 juga turut untuk memeriksa warta jemaat gitu kan ya. Jadi ketika ada warta itu salah cetak atau ada kesalahan-kesalahan lain, bahwa sekretaris 2 pun juga turut mengambil bagian di dalamnya dan juga turut mengintrospeksi pekerjaan-pekerjaan itu dan bekerja sama juga dengan ketua 5. Artinya juga ada sinergitas antara sekretaris dengan ketua 5 sebagai inforkom. Iya Pak Ryu, kita sudah hampir selesai di akhir sesi kita pada saat ini sharing-sharingnya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, dan di pertanyaan terakhir ini adalah closing statement yang bisa disampaikan oleh Pak Ryu, pengalaman mungkin sebagai PHMJ dan motivasi kepada PHMJ nantinya jika ada PHMJ yang menggantikan Pak Ryu. Sama satu lagi Pak Ryu. Yeah. Kira-kira berkat apa yang sudah Pak Ryu terima sebagai seorang pelayan, khususnya secara spesifik sebagai PHMJ, dalam lingkup keluarga mungkin ataupun dalam pribadi? Kalau berkat banyak ya, kita susah menghitung berkat Tuhan yang kita terima. Ya terutama bagi saya paling terasa bahwa yang kayak kesehatan dan banyak lagi. Bahwa satu, sebagai PHM tidak ada beban sih sebenarnya bagi saya untuk pelayanan itu. Jadi pasti berkat itu yang Tuhan janjikan pasti kita terima begitu. Itu kalau menurut saya. Ya, jadi dari pengalaman Pak Ryu menjadi seorang pelayan Tuhan, khususnya sebagai PHMJ, bahwa Pak Ryu menyadari benar bahwa setiap pekerjaan pelayanan yang dilakukan dengan benar, dengan tulus, pasti akan diberikan berkat oleh Tuhan. Dan itu terasa dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Iya Pak Ryu, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Bila nanti di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi, semoga kita punya waktu untuk bercakap-cakap kembali, untuk membagikan informasi juga kepada sahabat Kinasi. Sahabat Kinasi, demikian kira-kira podcast kita pada saat ini. Semoga podcast percakapan ini boleh bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama dengan Ketua 3, Penatua Ricky Gloria Hendrik. Saya, Pendeta Carolina Nikita Sundalangi, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.